nanti kalau ibu udah nggak ada, kamu jangan pernah menyerah ya, kamu terus harus berusaha gitu. Pokoknya jangan misahin orang lain aja. Kacang. Bapak, kacang kak. Oh ini kacang enak sekali nih. 2.000 satu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hikmah, di usia yang semakin tua, bagi sebagian orang menjadi saat yang indah untuk menikmati masa senja bersama keluarga, menghabiskan sisa usia bersama anak-anak dan cucu kesayangan. Tapi, tidak semua orang dapat melakukan itu. Masih banyak orang tua yang harus bekerja keras demi menafkahi dirinya sendiri. Bang, beli bang. Hidup sendiri tanpa bantuan anak ataupun sanak saudara lainnya. Meski begitu, tak sedikit pun kata menyerah terlintas di benak mereka. Meski harus berpeluh seharian penuh. Seperti yang diriwayatkan dalam hadis Tobroni, barang siapa yang di waktu sore merasa lelah lantaran pekerjaan kedua tangannya, maka di saat itu diampuni dosa baginya. Allah akan meringankan dosa bagi mereka yang berjuang setiap harinya. Masya Allah. Ambil ya. Sahabat Hikmah, inilah sosok pria yang hidupnya penuh perjuangan. Bahkan ujian pertama yang harus ia hadapi sudah ada sejak lahir. Nama saya Karman, usia saya 36 tahun. Pekerjaan saya berjualan kacang. Puluh 36 tahun silam, ia mengalami kelumpuhan saat lahir. Ia tidak pernah tahu bagaimana rasanya bisa berdiri tegak dengan kedua kakinya. Kelumpuhan yang ia alami ini divonis tidak dapat sembuh. Tapi ia tidak patah semangat. Ia tetap yakin bahwa suatu saat kakinya pasti akan sembuh dan bisa beraktivitas kembali layaknya orang-orang normal. Kata almarhum ibu sih prematur, gitu. Terus waktu kecil katanya kebanyakan suntikan, jadi larinya ke kaki gitu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Boleh izin saya bantu ya? Boleh pak? Ya. Yuk. Bismillah. Bapak boleh ngobrol-ngobrol sedikit ya? Boleh pak? Pak, perkenalkan saya Kavi. Bapak nanti saya boleh ya ikut bantuin jualan? Boleh pak? Alhamdulillah. Tapi sebelumnya ada yang ingin saya sampaikan dulu ke sahabat Hikmah, boleh ya? Boleh. Sahabat Hikmah memiliki keterbatasan bukan menjadi penghalang untuk melakukan segala sesuatu. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala adhan wala huznin wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu lahu min khataya." Tidaklah seorang mukmin ditimpakan kelelahan, kesedihan, kekurangan, penyakit, dan lain sebagainya. Bahkan duri yang tertusuk di dalam tubuh manusia seorang mukmin, melainkan Allah ampuni dosa-dosanya. Oleh karena itu, tetap semangat mencari rizki yang halal dan berkah. Pak, mari. Boleh. Ayo kita jualan. Menjadi beda dari yang lainnya membuat Karman selalu dikucilkan oleh teman-temannya sejak kecil. Ia tidak pernah keluar rumah dan bermain dengan teman-teman layaknya anak kecil lainnya. Kala itu, orang tuanya juga tidak mampu membelikannya kursi roda. Ia pun tidak mengenyam pendidikan sama sekali. Sehari-hari hanya di rumah berdiam diri. Beruntung, ada tetangga pada kala itu yang berbaik hati mengajarkannya cara membaca.
Dulu ada sih yang suka bercanda kayak gitu, cuma diemin aja. Dan juga dia berhenti sendiri, ya mau gimana, sedih, udah kondisi begini sendirian lagi, sedih. Ujian demi ujian selalu berdatangan. Almarhum ayahnya yang bekerja sebagai kuli bangunan meninggal karena sakit paru-paru. Tak lama kemudian, almarhumah ibunya yang bekerja sebagai asisten rumah tangga pun meninggal karena penyakit diabetes. Oh, Bapak juga? Nih adiknya nih. Dari tahun 2014, dulu mah ceritanya buat jualan kacang buat hidup sehari-hari sama beli obat ibu dulu mah. Sejak saat itulah ia harus mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Tidak ada saudara yang bisa membantunya. Meski begitu, dengan segala keterbatasan, ia tidak pernah ingin merepotkan orang lain. Ketika beranjak usia 10 tahun, ia baru bisa menggunakan kursi roda. Itu pun karena adanya donatur yang ingin membantunya. Bagaikan penyelamat, dengan bantuan kursi roda inilah Karman bisa beraktivitas ke sana kemari. Ia juga bisa menafkahkan hidupnya sehari-hari. Yang terpenting adalah tidak mengandalkan belas kasihan, apalagi sampai meminta-minta. Cuma kalau nyerah, mau gimana ya? Kalau nyerah terus saya nggak makan lagi. Paling ingat kata orang tua sih Mbak, katanya nanti kalau ibu udah nggak ada, kamu jangan pernah menyerah ya. Kamu terus harus berusaha gitu. Pokoknya jangan nyusahin orang lain aja. Katanya gitu waktu itu. Sahabat hikmah, disinilah tempat bernaung Karman. Meskipun hanya sepetak kecil, tapi ia tetap bersyukur dapat berlindung dari hujan dan teriknya matahari. Semua pekerjaan rumah pun ia lakukan sendiri dengan semangat. Paling kalau lagi malam nih tiba-tiba badan panas dingin, terus mau beli obat warungnya tutup gitu kan. Kalau ke depan agak jauh. Sehari-harinya Karman berkeliling menjajakan kacang telur. Bersahabat dengan teriknya matahari dan polusi, setiap perkampungan dan jalanan ia susuri. Berharap bahwa pada hari itu kacang telurnya habis terjual semua. Kacang telur ia beli dari sebuah toko kue. Sesampainya di rumah, ia kemas kembali dengan plastik berukuran kecil. Barulah kacang-kacang ini ia jual kembali seharga Rp2.000 per bungkusnya. Setiap harinya Karman harus berkeliling hingga berkilo-kilo jauhnya demi mendapatkan rezeki. Sahabat hikmah, Nabi SAW adalah orang yang sangat mulia dan juga memuliakan kaum sederhana dan juga kekurangan, khususnya kaum difabel. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Amru ibnul Jamuh. Beliau kemudian bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi, apakah aku boleh ikut berperang dengan kondisi fisikku yang seperti ini? Mohon maaf, dalam artian kakiku tidak bisa berjalan. Lalu Nabi Muhammad SAW bilang kepada beliau bahwa engkau tidak wajib ikut, tapi engkau juga tidak dilarang untuk ikut perang. Lalu Amru ibnul Jamuh ini pulang ke rumah dan para anak-anaknya juga melarang lantaran sang ayah ini memiliki keterbatasan fisik. Namun tekadnya sangat amat kuat. Beliau ingin mendapatkan gelar syahid dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika itu beliau minta izin kembali kepada Nabi Muhammad SAW untuk ikut perang Uhud. Akhirnya Nabi bersabda bahwa engkau boleh ikut dan mengizinkan perang Uhud karena tekad yang kuat memaksa Nabi Muhammad SAW untuk mengizinkan beliau ikut perang Uhud. Akhirnya di perang Uhud, Masya Allah, Alhamdulillah Allah muliakan beliau. Amru ibnul Jamuh gugur dalam perang Uhud dan beliau wafat dalam keadaan syahid. Keuntungan yang ia dapatkan pun tidak seberapa. Rata-rata dalam sehari ia hanya mendapatkan keuntungan Rp20.000 saja. Meski begitu, ia tidak pernah mengeluh. Selagi halal, ia selalu mensyukuri setiap rezeki yang datang dari Allah Subhanahu wa taala.
Dalam hadis riwayat Tabrani, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mencari rezeki yang halal hukumnya wajib atas setiap orang. Kalau masih ada, paling coba bilang maafin, aku belum bisa membahagiakan kedua orang tua aku gitu aja. Pengen jadi ustadz insya Allah, pengen bisa baca Quran, pengen bisa pergi haji juga.